Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini Sabtu 20 November tahun 2021 kita bisa bertemu kembali lewat channel SK21 dan kesempatan ini saya ingin berbagi kegiatan kami sepekan yang lalu. Saya melakukan perjalanan dan kegiatan di Jawa Timur, tepatnya di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Kami mengikuti sebuah kegiatan pertemuan nasional luar biasa pusat peran serta masyarakat yang bertempat di Wonosalam Training Center, Wonosalam, Jombang. Sahabat sekalian, kesempatan ini memang saya ingin menyapa teman-teman yang kemarin hadir langsung di Penaslub PPM di Jombang ataupun juga yang mengikuti kegiatan tersebut atau secara online. Sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa PPM adalah sebuah organisasi kemasyarakatan tingkat nasional yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat untuk membangkitkan, menguatkan, dan membela tumbuhnya prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat agar masyarakat mampu membangun. Dan ormas ini lahir di Jogja pada tanggal 31 Januari 1985 atau tepatnya 36 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya kebetulan mengikuti kegiatan di PPM sejak kelahirannya tahun 85 dalam sebuah pertemuan di Kaliurang, dan kemudian meskipun tidak terlalu aktif, saya bisa berkomunikasi intensif dengan beberapa tokoh-tokohnya. Ada Mas Ali Mustafa Trajutisno almarhum, Mas Yuswanto, Ki Suratno, Pak Damrardo, dan juga Pak Adi Sasono. Sahabat sekalian, tentu bagi saya pribadi, PPM adalah bagian dari perjalanan masa lalu yang memberi inspirasi banyak hal, yang kemudian mewujudkan apa yang sekarang kita raih. Sekedar untuk bernostalgia, kebetulan saya pernah belajar pada Ki Suratno untuk menjadi seorang penulis, pengarang begitu, dan itu yang kemudian mengantarkan saya sempat menjadi wartawan ketika kami sudah selesai kuliah. Beberapa senior, ada Mas Yus, Mas Ali, juga pernah berdiskusi di rumah di Solo, dan pertemuan-pertemuan itu begitu membekas dan memberi banyak kenangan yang mendorong kita, saya pribadi khususnya, untuk lebih produktif dalam kehidupan ini. Sahabat sekalian, pada pertemuan di Jombang kemarin, saya menikmati sekali sebuah suasana nostalgia begitu, ketemu kawan-kawan lama yang pernah aktif di PPM dan merindukan bangkitnya PPM kembali. Penaslub di Jombang kemarin ada 3 hal yang dilakukan, yakni merumuskan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru, kemudian juga menyusun program kerja, merumuskan rekomendasi, dan juga memilih presidium yang menjadi pimpinan dari organisasi ini. Beberapa teman kemudian berdiskusi di forum itu, menyepakati bahwa PPM kembali ke sebuah organisasi yang dipimpin oleh presidium yang sifatnya kolektif kolegial, beranggotakan waktu itu ada disepakati 5 orang. Saya yang semula tidak menduga untuk menjadi bagian dari PPN GTM, ternyata dalam forum itu mendapat kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kalau kita ingin berpartisipasi dan membangkitkan PPM ke depan. Mewakili Jawa Tengah, saya menyampaikan 4 hal yang harus kita lakukan bagaimana agar PPM bisa bangkit. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki visi yang baik dan jelas. Kemudian yang kedua adalah PPM harus memiliki leadership yang kuat. Dan yang ketiga, ada spirit entrepreneurship di dalam sebuah kegiatan PPM. Dan yang keempat adalah bagaimana memiliki organisasi yang sehat dan produktif. 4 hal itulah yang waktu itu saya sampaikan di depan forum, dan nampaknya beberapa peserta Penaslub bisa memahami dan
mengerti tentang pentingnya 4 hal itu, dan saya tidak menduga ketika kemudian dalam pemilihan presidium saya termasuk terpilih menjadi 5 anggota presidium di dalam PPM untuk periode tahun 2021-2026. Saya jujur tidak terlalu berambisi untuk berkompetisi di dalam pemilihan presidium, tetapi kesadaran, kemudian juga desakan beberapa kawan yang hadir, yang sempat berbincang-bincang pada kesempatan itu, menyadarkan saya agar bagaimana ke depan memang waktu-waktu kita yang pada usia kita ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian. Kita tidak begitu berambisi, berkompetisi dalam arti untuk merebut sebuah jabatan dalam kepengurusan presidium, tetapi kita ingin bagaimana mendayagunakan sumber daya yang kita miliki untuk bagaimana bermanfaat bagi PPM ke depan. Saya kira itu yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ingin menyapa kawan-kawan yang kemarin hadir, dan sungguh ini hadir atau kata-kata ini dari hati nurani kami yang jujur dan paling dalam. Yang jelas ketika kita silaturahmi dengan berbagai teman yang beberapa tahun yang lalu pernah bersama, beberapa tahun yang lalu pernah berkegiatan di PPM, semangat untuk membangkitkan PPM kembali itu memang muncul dan membersamai pertemuan tersebut. Dan ini tentu mudah-mudahan bisa terjaga untuk waktu-waktu ke depan, sehingga semangat ini akan membuahkan torehan karya untuk PPM ke depan. Alhamdulillah pada hari Rabu 17 November yang lalu, ke-5 presidium, ada Pak Anas dari Jogja, Pak Farid dari Jombang, Pak Hasan Asari dari Jawa Barat, Bu Masyaroh dari Kudus, dan saya dari Solo, secara musyawarah dan mufakat meresmikan beberapa hal yang telah disampaikan pada sahabat sekalian di grup keluarga besar PPM. Bangkitlah wahai rakyat kau tiang negara, tampakkan wajah Tuhan dalam perjuangan. Yakin semua usaha berdasarkan iman akan selalu berkarya demi keadilan. PPM Gerakan Perjuangan untuk memberantas kemiskinan, tulus ikhlas rela berkorban, bangun budaya bangsa, membangun sikap bangsa swadaya bersama, memberantas kemiskinan, cipta keadilan. Saat ini teman-teman sedang bekerja untuk menyiapkan bagaimana legalitas lembaga atau legalitas PPM bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam bulan ini, bulan November, mudah-mudahan legalitas PPM secara nasional sudah bisa didapat, artinya diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pemerintah, dan itu nanti yang akan bergulir pada pengurus-pengurus PPM wilayah dan juga pengurus PPM daerah atau kabupaten di seluruh tanah air. Mudah-mudahan setelah legalitas itu bisa kita peroleh, semangat untuk membangkitkan PPM tadi bisa kita wujudkan bersama. Dan kita berharap teman-teman aktivis PPM bisa bersabar agar dalam beberapa waktu ke depan kita bisa melengkapi kepengurusan PPM dengan baik. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tulisan senior kita, Mas Ali Mustafa Trajutisno almarhum, yang disampaikan ketika pertemuan nasional di Solo pada tanggal 29 sampai dengan 31 Januari tahun 2010 yang lalu, yang saya ingin bacakan secara lengkap dari apa yang ditulis Mas Ali Mustafa. Setelah 25 tahun ada, ternyata PPM masih saja gagal mengada, sekurangnya jika dibandingkan dengan idealisme dan potensi kreatif para kadernya. Dari pengalaman terlibat dalam PPM, bukan sekedar pengamat, saya merasakan sekurangnya ada 3 biang persoalan. Pertama, PPM terlalu kebesaran ide, terlalu metodologi, dan terjebak pada formalisme intelektual, sehingga hanya berkutat tentang cara melakukan sesuatu dan sama sekali belum melakukan sesuatu. Yang kedua, PPM yang dari sononya digagas sebagai gerakan sosial ekonomi yang mencerminkan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat,
namun para aktivis PPM kebanyakan sudah terkena virus LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terbiasa mengamankan proyek untuk mengembangkan masyarakat. Padahal lawan terpenting pendekatan gerakan atau maupun adalah proyek. Dalam arti hubungan dengan masyarakat diwarnai oleh jual beli kepentingan, bukan bersumber pada kemampuan swadaya murni secara penuh dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, meskipun kader PPM sudah kenyang dengan makna kewirausahaan dalam filsafat kekhalifahan, ternyata sangat jarang yang benar-benar terjun menjadi kaum basari atau kaum pedagang. Hal ini terutama disebabkan adanya ambigu antara profesi LSM dan konsultan yang sulit dihindari, karena sehari-hari bergaul dengan para profesional proyek dan keengganan menjadi LSM dan konsultan, karena tahu dan menyadari bahwa PPM seharusnya menjadi gerakan. 3 hal yang mendasar tadi menurut saya perlu kita sampaikan dan menjadi bahan renungan kita, sehingga langkah-langkah ke depan tentu bisa kita ujian lebih baik lagi dengan mengambil dari apa yang disampaikan Mas Ali Mustafa Tajuddin almarhum. Sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan adalah sebuah refleksi pribadi, bukan mewakili presidium, tetapi setidaknya sebagai anggota presidium, sebagai ketua presidium, saya ingin menyampaikan bahwa ke depan PPM tentu harus memiliki, atau PPM harus menjadi sebuah organisasi yang mandiri, memiliki pengaruh yang kuat dan diperhitungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu saya kira aktivis PPM harus menjadi orang-orang yang mandiri juga, harus memiliki sebuah sumber daya yang bisa untuk berpartisipasi dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, barangkali rintisan unit-unit usaha atau unit bisnis PPM ke depan menjadi penting untuk dilakukan, sehingga kemandirian itu akan bisa kita wujudkan dalam organisasi PPM ini. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa menutup tahun 2021 dengan tetap sehat, penuh semangat, dan menyambut tahun 2022 dengan lebih produktif, lebih bersemangat, dan menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku